Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Inspirasi Pagi, kali ini bersama saya Maria Assegaf. Nah pemirsa, tahukah Anda bahwa kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia? Sedangkan kalau kita berkaca di Indonesia, menurut data terakhir pada tahun 2021, kanker serviks ini masih menjadi tantangan karena kanker serviks berada di posisi kedua dengan tingkat mortalitas atau tingkat kematian yang cukup tinggi mencapai 19%. Sementara itu pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk bisa melakukan pencegahan dan juga pengendalian penyakit untuk bisa menekan angka kanker serviks di tanah air. Nah sebenarnya kalau kita melihat kanker serviks ini bisa dicegah dan juga bisa dikenali gejalanya. Mari kalau gitu kita bersama-sama kita kenali bagaimana proses pencegahannya dan juga mengenali resiko dari kanker serviks ini bersama dengan ahlinya. Sudah hadir bersama saya saat ini ada Dr. Eva Susanti SKPMK selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dari Kemenkes RI. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dok. Nah seperti yang tadi kita tahu dok, nampaknya saya pun sebagai wanita gitu ya dan juga mungkin masyarakat luar masih banyak yang belum tahu betul mengenai kanker serviks ini sebenarnya proses pencegahannya seperti apa. Dan kalau kita melihat dulu status kanker serviks di tanah air ini seperti apa sih dok sekarang? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau di Indonesia bahwa kanker serviks itu masih menduduki kanker nomor 2 ya. Di mana kanker payudara nomor 1, kemudian kanker serviks nomor 2. Ada kurang lebih 36 juta ya orang yang terkena kanker serviks, jadi kurang lebih kasus dan yang meninggalnya itu ada 21 juta. Wow. Jadi istilahnya lebih dari 50% ya karena meninggal karena kanker serviks. Dan memang ini di seluruh dunia kanker leher rahim atau kanker serviks ini merupakan jumlah kasus setinggi keempat pada wanita yang diestimasikan terdapat kurang lebih 604 juta kasus baru di dunia dan 342.000-nya penyebab kematian juga di dunia. Dan sekitar kanker leher rahim ini 90% ini terjadinya di negara dengan berpenghasilan yang rendah dan menengah. Indonesia tadi saya sampaikan seperti Mbak Aya sampaikan bahwa nomor 2 ya, dan sekitar lebih dari 50% dia menyebabkan kematian. Kalau kita 1 jam di sini itu ada 4 orang yang kasus baru terdeteksi kanker. Kemudian ada 1 kematian setiap 1 jam. Jadi sekitar 70% kanker ini ditemukan sudah stadium lanjut. Ini yang sangat kita sayangkan. Kalau diketemukan pada stadium lanjut, ini kan permasalahannya pengobatannya itu karena akan semakin kompleks, kemudian biaya pengobatannya akan tinggi ya, serta mengakibatkan rendahnya kesintasan dan juga menjadi beban pembiayaan terbesar. Kalau kita bicara bahwa ada sekitar 3,5 triliun ya yang di tahun 2020 misalnya, kemudian hampir setiap tahun itu yang dihabiskan untuk pembiayaan kanker setelah kanker payudara. Oke, dan mungkin banyak juga tidak tahu data yang baru Anda sampaikan dok tadi, 50% diantaranya menyebabkan kematian dari kanker serviks ini. Ya. Dan biasanya diketahui pada saat stadium lanjut, sedangkan kan sementara sebenarnya bisa dicegah dan juga bisa dikenali gejalanya. Apa penyebab dari kanker serviks ini sebenarnya dokter Eva? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kanker serviks ini adalah salah satu yang memang bisa dieliminasi ya. Jadi istilahnya suatu negara bisa dibebaskan dari kanker serviks ini. Nah, tetapi yang paling penting adalah kita mendiagnosis pada stadium awal ya, dan mencegah ya. Kalau mencegah itu memang hal yang paling baik. Dari dulu kita udah tahu bahwa mencegah itu akan lebih baik daripada mengobati ya. Karena memang sebenarnya sebagian besar kanker serviks ini itu diakibatkan oleh kuman papilomavirus ya. Dan ini yang paling tinggi, resiko paling tingginya itu adalah di tipe 16-18 ya, 16-18. Nah,
umumnya pada orang yang kekebalan baik ya, dengan sistem kekebalan imun tubuhnya baik, dia sebenarnya bisa sembuh ya, misalnya tanpa sesuatu hal. Tetapi kalau misalnya ini terus-menerus, ini akan berkembang ya. Kalau misalnya dia terkena terus-menerus, maka dia akan berkembang menjadi sel yang abnormal yang kemudian akan menjadi kanker. Nah, biasanya diperlukan 15 sampai 20 tahun bagi sel abnormal ini untuk berubah menjadi kanker. Namun pada wanita dengan sistem kekebalan yang lemah ya, seperti misalnya terkena HIV yang tidak diobati gitu ya, kemudian proses ini bisa lebih cepat, bisa 5 sampai 10 tahun mereka udah terkena. Dan ada beberapa resiko kanker leher rahim ini, antara lain biasanya riwayat seks ya, meliputi yang aktif seksual di usia muda, terutama di bawah 18 tahun. Kemudian juga memiliki pasangan seksual ya yang berisiko tinggi, misalnya mengidap infeksi HPV yang mereka tidak tahu bahwa dia itu terkena gitu ya, tapi dia menularkan kepada wanita ini gitu, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul, kemudian juga perempuan yang melahirkan banyak anak. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah yang merokok ya. Jadi perempuan aktif yang merokok ini akan berisiko terkena 2,5 kali lebih besar untuk menderita kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok ya. Kemudian juga orang yang merokok pasif, misalnya tinggal dengan suami yang merokok gitu ya, atau keluarga yang merokok, ini juga akan sekitar 1,4 kali dibandingkan dengan perempuan yang hidup dengan tanpa asap rokok. Oh, Dok, tadi ada yang menarik, Dok. Boleh kami gali, Dok. Tadi Anda sampaikan bahwa ternyata kanker serviks ini juga bisa ditularkan oleh pasangan, atau dalam hal ini artinya laki-laki. Ini yang banyak orang nggak tahu, ternyata laki-laki juga berpotensi untuk bisa menderita kanker serviks. Iya, jadi gini, pada rata-rata kanker ya, baik itu kanker anal ya, itu biasanya disebabkan oleh ya, human papilloma virus tadi. Ya, makanya ketika kita penting melaksanakan imunisasi ya, itu untuk mencegah. Jadi bukan hanya pada kanker rahim ya, karena kanker leher rahim kan laki-laki nggak punya gitu ya. Jadi dia bisa terkena di tempat lain. Nah, oleh sebab itu, tapi dia sebagai pembawa, jadi dia yang menularkan kepada perempuan, yang nantinya perempuan yang akan terkena. Jadi seperti itu. Makanya kita juga ada nanti di dalam program kita ya, tetapi di fase berikutnya, fase 2, itu juga kita akan melakukan vaksinasi kepada anak laki-laki. Oke, Dok, nanti kita coba akan gali lagi ya, sebenarnya kanker serviks ini bisa betul-betul diobati hingga sembuh atau seperti apa, dan juga apa gejala, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi usai jeda ya, Dok ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Inspirasi Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Dr. Eva. Pemirsa, Dok, tadi sempat disampaikan bahwa ternyata laki-laki ini juga berpotensi untuk menularkan kepada pasangannya. Tapi kalau untuk laki-laki, ada gejala-gejala yang bisa dideteksi dini ya, Dok? Kalau laki-laki, kalau dia belum misalnya terjadi pada kanker yang lain gitu ya, dia tidak ada kelihatan gejalanya. Padahal virusnya ada? Padahal virusnya ada. Itu virus itulah yang dia akan tularkan kepada pasangannya. Jadi seperti itu. Nah, ketika pada wanita, dia akan menimbulkan gejala gitu ya. Gejalanya seperti apa, Dok, kalau pada wanita? Misalnya keputihan ya, keputihan dia akan berbau gitu ya, di luar normal lah, keputihan yang di luar normal. Kemudian juga pendarahan pada saat waktu-waktu yang bukan dia menstruasi, jadi pada antar waktu itu. Kemudian misalnya pendarahan setelah dia melakukan hubungan seks, juga ada beberapa gejala lain, misalnya sembelit gitu, itu sudah pada tingkat yang tinggi ya. Kemudian juga dia bisa perutnya besar gitu ya, sudah atau keras gitu ya. Kemudian juga sakit pada daerah panggul atau pada kaki gitu ya, atau pada punggung yang terus menerus. Jadi sebenarnya gejala-gejalanya itu gejala normal yang sering dirasakan ya, Dok. Jadi memang deteksi dini terkait dengan kanker serviks ini penting untuk wanita untuk kemudian segera menuju ke vaskes-vaskes terdekat ya. Iya, benar. Ada faktor keturunan tidak sih, Dok, kalau kanker serviks ini? Ya, jadi memang pada dasarnya setiap kanker itu ada sebenarnya faktor keturunannya ya. Jadi kalau kita bicara penyakit, itu adalah interaksi antara faktor keturunan, kemudian faktor biologi, dan faktor lingkungan. Jadi secara bersama-sama nanti dia akan menyebabkan suatu penyakit. Nah, faktor keturunan ini biasanya
memang akan ada andil di dalam terjadinya permasalahan tersebut karena sudah ada misalnya mutasi gen ya, gennya. Tetapi itu juga kadang-kadang hanya tidak begitu besar ya, kalau bisa yang lainnya bisa dicegah. Kalau misalnya tadi, kenapa kita Kementerian Kesehatan dengan rencana aksi nasional untuk eliminasi kanker serviks, kita ada 3 ya, triple intervensi ya yang kita berikan. Pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan, karena WHO juga sudah mensyaratkan yang 90, 70, 90 ya. Jadi 90 itu anak-anak diberikan vaksinasi HPV. Ini ya. anak-anak laki-laki dan wanita? Ya, tapi pada tahap awal fase 1 kita pada anak perempuan dulu karena menimbang penganggaran dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian pada fase 2 nanti pada laki-laki dan pada anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin, pada kan yang sebenarnya yang target kita itu adalah umur 11 sampai 12 tahun. Ya, jadi 11 12 itu jadi kelas 5 dan kelas 6 SD 2 kali divaksinnya. Kemudian kalau dia tidak, jadi itu yang sekolah maupun yang tidak sekolah. Kalau dia nanti lewat gitu ya, misalnya nggak sempat gitu ya, dia akan dilakukan vaksin lagi pada umur 15 tahun ya. Itu target kita minimal 60%, kita kejar nih, memang mana belum yang nggak dapat. Nanti kalau masih belum, nanti kita umur 21 sampai 26 ya. Nah, itu termasuk nanti yang fase 2 itu termasuk anak laki-laki ya. Nah, ini kenapa kita lakukan, itu kan tadi target 90 yang pertama, target yang kedua adalah target 75%. WHO padahal hanya ini loh, hanya 70, tapi Indonesia kita lebih tinggi, kita targetnya 75%. Nah, target 75% ini bagaimana wanita ya usia 30 sampai 69 tahun. Kalau WHO umur 35 ya, kalau kita lebih rendah kita turunkan supaya screeningnya lebih masif gitu ya. Jadi kita turunkan menjadi 30 sampai 69 tahun. Kita lakukan deteksi dini adalah tes performa tinggi untuk bisa mendeteksi virus yang high risk ya, yang ganas itu yang tipe 16 18. Nah, di high risk ini kalau misalnya virusnya sudah ketahuan itu kan akan bisa terjadi ya, boleh dikatakan berapa tinggi sekali persentasenya akan menyebabkan kanker serviks di kemudian hari. Makanya itu kita deteksi di nilai awal supaya jangan sampai pada stadium lanjut. Kalau sudah pada stadium lanjut kan sudah susah ya, maksudnya lebih mahal dan susah diobati. Bisa saya sampaikan bahwa kalau misalnya ditemukan pada stadium awal 90% pada wanita tersebut dia bisa hidup 5 tahun, 90%-nya. Tapi kalau dia ditemukan pada stadium lanjut itu hanya 10%. Jaraknya sebegitu besar? Iya, jarak ininya sangat besar sekali ya. Dan itu kalau misalnya dia ditemukan pada stadium awal, dia juga akan bisa sembuh gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, inilah yang kita mau bahwa masyarakat itu memiliki kesadaran untuk mau melakukan pemeriksaan atau deteksi dini. Oke, dan rencana aksi nasional ini secara merata di seluruh provinsi di Indonesia? Iya, secara merata. Nah, tadi kan targetnya kan 90, kemudian 75 ya. Satu lagi kan 90. Jadi ketika 90% yang ditemukan itu harus kita lakukan tata laksana atau pengobatan. Jadi saat ini kita sudah ada yang namanya krioterapi gitu ya untuk lesi prakanker. Nanti untuk tahun depan kita pakai thermal ablasi. Oh, oke. Nah, Dok, tapi tadi Anda sampaikan, Dok, bahwa yang paling rentan tuh sebenarnya adalah wanita begitu ya. Maka dari itu rencana aksi nasional ini juga ditujukan untuk anak-anak perempuan terlebih dahulu. Targetnya di sana. Tapi kenapa kemudian wanita ini menjadi yang paling rentan untuk terkena kanker serviks? Ya karena dia memang punya serviks ya. Kemudian wanita ini kan merupakan tadi pada wanita kan tertinggi adalah kanker payudara dan kanker serviks, dan wanita ini merupakan ya ibu ya, calon ibu. Kemudian kita tahu bahwa ada pepatah mengatakan bahwa wanita itu adalah tiang negara gitu ya. Jadi memang perlu sekali wanita itu kita selamatkan. Jadi kita memberikan penghargaan lah kepada wanita, dalam arti wanita ini penting untuk bisa memelihara anak-anaknya, mendampingi suaminya. Jadi kita harapkan wanita itu akan lebih sehat, sehingga keluarganya nanti kalau wanitanya sehat, ibunya sehat ya, keluarga itu pasti akan lebih sempurna, lebih baik gitu ya, anak-anaknya akan terjaga. Jadi
seperti itu, dan kita akan mendapatkan generasi-generasi penerus yang lebih baik dari kita. Harapannya seperti itu ya, ya. Dok. Oke, kalau begitu artinya tadi sudah ada beberapa gejala yang Ya. sudah dialami oleh wanita maupun laki-laki ya. Kita sudah tahu lah gejalanya apa. Langkah awal kemudian pada saat kemudian seorang wanita tersebut sudah mulai mendeteksi diri, wah nampaknya ini ada gejala-gejala yang mengarah ke kanker serviks. Apa yang harus dia lakukan, Dok? Ya, segera ke puskesmas terdekat ya. Jadi kami memiliki deteksi dini gratis. Gratis ya, Gratis sekali lagi gratis ya. Jadi tahun ini kita memiliki target 70% masyarakat Indonesia yang dilakukan deteksi dini. Ini bukan hanya perempuan aja, jadi deteksi dini kita itu ada 14 penyakit penyebab kematian utama, salah satunya kanker gitu ya, tapi ada yang lain juga, ada diabetes, kemudian TB, kemudian ada HIV, kemudian ada hipertensi, jantung, stroke. Jadi sebenarnya kita memberikan gratis nih untuk masyarakat. Tapi sayangnya ya target kita ini ada 146 juta masyarakat Indonesia yang kita harapkan mau dideteksi dini tahun ini. Tahun depan kita memiliki target 90% lagi, lebih tinggi lagi kan. Jadi kalau 90% ya bisa dibayangkan sangat banyak target kita. Tapi sejauh ini yang baru mengakses itu baru 40 juta. Banyak yang nggak tahu mungkin, Dok, sosialisasinya seperti apa? Jadi sebenarnya kita sudah memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat permasalahan kenapa masyarakat Indonesia itu masih sedikit yang mengakses ya, karena belum memiliki kesadaran. Kemudian banyak yang masih stigma. Menganggap remeh gitu ya. Takut ketahuan penyakitnya. Jadi lebih seolah-olah khawatir, padahal kalau diketahui lebih awal ya, maka tata laksana akan lebih baik, kesembuhannya akan juga lebih baik gitu. Makanya kami menghimbau sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, baik laki-laki perempuan umur 15 tahun ke atas, segera mengakses layanan gratis di puskesmas terdekat atau posyandu terdekat untuk bisa melakukan deteksi dini. Jadi diukur tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut ya. Kemudian juga diukur indeks massa tubuh, kemudian akan diukur gula darah, kemudian tekanan darah. Nanti untuk wanita umur 30 sampai 69 tahun akan diukur deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Itu secara lengkap ya? Secara lengkap. Pada laki-laki dia sesuai indikasi akan dideteksi dini kanker paru dan kolorektal. Karena yang paling tinggi di laki-laki itu ada 2 macam kanker tersebut. Tadi ya, artinya sebenarnya bisa diakses dengan mudah dan gratis. Dan gratis menuju ke vaskes-vaskes terdekat saja ya. Iya. Oke, kita nanti coba akan gali juga sejauh ini upayanya sudah seperti apa yang dilakukan oleh Kemenkes. Usai jeda sesaat lagi untuk Anda di Inspirasi Pagi pemirsa. Ya, Anda kembali di Inspirasi Pagi pemirsa, mari kita kenali gejala dan juga resiko dari kanker serviks. Kita lanjutkan, Dokter Eva, kalau tadi disampaikan sebenarnya pemerintah sudah menyediakan nih ya sarana fasilitas kesehatan untuk deteksi dini berbagai penyakit-penyakit yang tidak menular dan juga tingkat mortalitasnya cukup tinggi. Gratis nih di vaskes-vaskes, tapi nampaknya kesadarannya masih cukup rendah ya, Dok ya. Oke, kalau kemudian kita ingin menuju ke vaskes terdekat gitu ya, apa yang harus dibawa dan juga dipersiapkan oleh masyarakat, Dok? Ya, jadi hanya membawa KTP. Ya, kalau misalnya punya BPJS boleh bawa BPJS ya, tapi kalau nggak punya nggak apa-apa, bawa KTP aja dan pastikan di puskesmas yang paling dekat dengan daerahnya atau posyandu dulu. Misalnya kalau posyandu kan lebih dekat lagi kan, maksudnya nggak terlalu jauh. Nah di posyandu nanti kira-kira deteksi dulu, misalnya yang mudah, misalnya di posyandu itu kan ada IMT, tinggi badan, berat badan, kemudian tekanan darah, gula darah ya, itu bisa di sana. Nanti kalau misalnya umurnya nih ternyata 30 tahun, nanti akan langsung disuruh ke puskesmas terdekat untuk langsung akses deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Jadi untuk kanker payudara tahun ini kita melakukan pemeriksaan melalui USG ya, dan sebenarnya itu kan biasanya mahal ya, ini gratis gitu ya. Kemudian untuk kanker serviks kita menggunakan HPV DNA dan kalau dulu kan mulai tahun 2007 sebenarnya kita sudah ada yang namanya IPA ya, infeksi visual asetat nah itu juga kita sudah berikan juga gratis tuh, tapi memang masih sedikit juga.
Rata-rata sekitar 10-12% deh masyarakat Masih kita cukup yang rendah ya? hasilnya sangat rendah. Nah, kami menghimbau secara terus-menerus ya, dan kita meminta teman-teman dari seluruh kader ya mengejar sasaran yang ada di wilayah kerja masing-masing untuk mengajak, menghayu-hayukan segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena ini gratis gitu ya. Kalau misalnya takut, kan kalau ditemukan di awal tadi pengobatannya akan lebih baik gitu ya, dan tingkat kesembuhannya akan tinggi. Jadi tidak perlu takut gitu. Ini yang saya ingin sampaikan. Memang biasanya kendala yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan ini apa sih, Dok? Kalau tenaga kesehatan rata-rata kebanyakan ya misalnya mereka udah mengadakan posyandu misalnya di mana ya, di sini tempatnya. Ya yang mengakses itu aja orangnya yang memang mungkin sudah memiliki kesadaran yang tinggi gitu ya. Yang lain-lainnya enggak. Nah, kami berupaya mengajak seluruh organisasi wanita ya. Kemarin ketika kita lakukan launching untuk run serviks ini, kanker serviks, itu kan kita mengundang seluruh organisasi wanita yang kita harapkan seluruh lintas sektor ya, kementerian dan lembaga terkait. Sebenarnya kita sudah ada SE Menteri Kesehatan untuk mengajak seluruh kementerian dan lembaga yang ada di bawahnya itu, di bawah kementerian dan lembaga tersebut, mengajak seluruh karyawan-karyawannya untuk melakukan deteksi dini. Tapi memang masih itu saya sampaikan tadi, kalau kita melihat hasil masih sekitar 40 juta yang baru mengakses layanan deteksi dini gratis tersebut. Kami terus-menerus menghimbau gitu ya, dan kita juga sudah ada Ayo Sehat ya dari Kemenkes, kemudian kita juga ada chatbot ya, kemudian kita ada media online dan lain sebagainya yang memang untuk informasinya biar bisa sampai gitu ya, dan kita juga ada WhatsApp Blast gitu ya yang mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan deteksi. Tapi mungkin masih belum berhasil. Makanya kami menghimbau ya seluruh masyarakat Indonesia ya, khususnya umur 15 tahun ke atas, untuk segera melakukan deteksi dini ya, untuk bisa mengetahui penyakitnya lebih awal dan bisa dilakukan tata laksana lebih baik. Dan sekali lagi sebenarnya gratis gitu ya, Dok. Gratis. Jadi artinya tinggal datang ke Vaskes saja, bawa KTP, bilang ingin deteksi dini gitu ya. Nah, nanti prosesnya akan seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau misalnya untuk yang HPV DNA ya, kita akan diambil swab melalui cairan cairan septic ya, itu kemudian dibawa ke puskesmas, nanti akan dilakukan pemeriksaan PCR. Nah, akan diketahui apakah misalnya kita memiliki yang high risk tipe tadi yang 16, 18 atau yang lain gitu ya. Nah, kalau itu sudah ada positif, nanti akan diberikan edukasi dan akan dilakukan misalnya kalau misalnya positif nih di IPA, nanti akan dilakukan krioterapi. Oke, nggak serem-serem amat kok prosesnya. Nggak serem-serem amat, biasa aja prosesnya normal gitu ya. Normal dan gratis. Dan gratis. Tinggal datang ke Vaskes saja ya, Dok. Benar, kalau baru ketemu lesi prakanker, itu tadi saya sampaikan, pengobatannya akan lebih baik dan tingkat kesembuhannya bisa ya. Nah, gitu. kalau sejauh ini sudah di akhir 2023, sebenarnya target dari Kemenkes untuk bisa menekan angka kanker serviks ini di tahun depan seperti apa? Ya, karena tahun ini kita masih sekitar 12% gitu ya, jadi kami akan mengupayakan tahun depan itu lebih maksimal. Makanya kita mengajak kemarin itu kita launching secara nasional gitu ya, kita meminta komitmen dari seluruh gubernur ya di seluruh Indonesia untuk bisa membantu pelaksanaan deteksi dini kanker serviks ini ya, termasuk juga yang lain ya. Jadi kalau sudah komitmen dari seluruh kepala daerah, mudah-mudahan itu akan lebih mudah gitu ya. Ini peran Ibu PKK juga penting, kayak langsung turun ke bawah. Benar-benar Ibu PKK, Dharma Wanita ya, Jala Senatri, kemudian Bayangkari, Kartika Chandra Kirana. Kita harapkan itu selalu kita himbau dan kita ajak kerjasama, dan kami juga sudah melakukan MOU dengan kepolisian ya. Kita juga sudah menyerahkan alat deteksi dini kepada kepolisian, dan juga sudah melakukan MOU dengan TNI. Jadi sebenarnya upaya sudah banyak gitu, tapi memang mungkin sosialisasinya saja ya, Dok ya. Karena saya pun juga baru tahu nih. Jadi tinggal cukup mudah caranya, pemirsa, tinggal bawa KTP saja, kunjungi Vaskes terdekat dan sampaikan saja ingin deteksi dini dengan proses yang
mudah dan Ya. juga gratis itu tadi. Iya. Terima kasih banyak Dr. Eva Susanti atas waktunya pagi hari ini berbagi informasi, ilmu juga untuk kita semua termasuk juga untuk saya. Terima kasih Ya. banyak, Dok. Ya, terima kasih. Dan kami akhiri Inspirasi Pagi hari ini, pemirsa. Saya Maria Segaf pamit. Terima kasih dan kita belajar lagi di Inspirasi Pagi minggu depan. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh